Masih bersama Passing One Two. Iya. Ini tadi ada sedikit gangguan teknis Mas Jono. Iya, Kang Arfan, kita emang masih dalam Iya. trial comeback kita, Kang Arfan. Iya, trial comeback ini masing bantu mencoba seatraktif mungkin. Iya, Kang Arfan. Gimana Mas Jono? Kang Arfan, saya rasa hari ini saya sendiri sih happy karena tim kebanggaan kita mungkin Arsenal sangat gerak cepat dan efektif dalam hal mencari pemain. Kayak Havertz resmi, Timber sepertinya akan sebentar lagi, dan Rice juga akan sebentar lagi. Jadi saya rasa musim ini kita ya bisa lah 2 piala. Lawan kita Man City Mas Dono. Nah, gitu. Itu saja. Iya. Saya rasa FA sama Carabao kita harus berjuang. Iya. Ya, dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini. Ya moga-moga si Arteta tidak seperti musim lalu gitu, yang secara mental cukup terbebani dengan skuad pemuda yang ada gitu loh Mas Dono. Kita meskipun Rice terus Timber ini tergolong anak-anak muda juga gitu. Faktanya skema yang diinginkan Arteta itu juga akan dilakukan musim depan gitu. Iya. Kalau si Timber ini kerennya Mas Dono, Iya. bisa di tengah maupun di kanan. Sepakat. Nah itu kita kalau memaksakan bermain 3 back, Iya. 3 back dengan si Zinchenko ditarik agak ke depan dengan DM mungkin. Gabriel, Saliba dan Timber, mungkin 3 pemain belakang di belakang. Untuk yang itu, di wingback, nah di wingback nanti tetap si Ben White. enggak Ben White enggak masuk hitungan kalau 35, kalau 32 35-1-1. Oh iya, Si Ben White enggak saya hitung Mas Dono. Nanti akan ada double pivot, jadi 2 gelandang bertahan, si Declan Rice sama si siapa jenenge? Jorginho bukan? Ya. Oh, Dan dari itu nanti si Zinchenko juga bisa jadi defensive midfielder. Declan Rice dengan Zinchenko gitu, kayak Zinchenko waktu di timnas Ukraina gitu loh Mas Dono. Kan? Zinchenko di Ukraina kan bukan menjadi back sayap, tapi bukan back sayap murni, malah taruh di DM gelandang. Betul. Iya, benar. Seperti itu. Mungkin itu yang akan dicoba Arteta ke depan dengan posisinya si Zinchenko ini gitu. Terus kedatangan sekali lagi si Kai Havertz di websitenya Arsenal juga didaftarkan sebagai pemain tengah gitu. Jadi saya juga kaget kapan hari melihat kalau si Kai Havertz pemain dari Chelsea ini didatangkan sebagai pemain tengah, bukan pelapisnya si Gabriel Jesus gitu loh. Kalau dari situ, wah ini berarti ada kemungkinan Arsenal masih mengejar satu striker lagi untuk pelapisnya Jesus gitu loh. Iya, benar. Apalagi si Balogun sama Nketiah itu sudah benar-benar masuk daftar jual gitu loh. Iya, tinggal siapa yang mau menerima menawarkan lebih tinggi penawaran, Arsenal. Betul. Ya seperti itu gitu. Iya, benar. Kalau bisa ya Nketiah gitu yang dijual gitu. Karena Balogun harus mencoba. Diberikan kesempatan. Betul. Selain diberikan kesempatan, dia juga harus menantang dirinya sendiri untuk mengambil peran di Arsenal gitu loh Mas Dono, seperti itu. Karena kan kemarin juga kan si Balogun kemarin telah memenangkan piala emas di tim barunya Amerika Serikat dengan siapa namanya, Matt Turner, kiper Arsenal juga. Jadi kita memang saya sedikit sepakat dengan tadi kata Anda bilang mengenai 3-4-3 mungkin lah ya. Dengan 3 belakang ada Gabriel, Saliba dan juga Timber. Dengan double DM ada Sini dan juga si Rice. Jadi mungkin untuk menemani di attacking midfield atau attacking ya. Mungkin ada Havertz ditaruh tengah, mungkin bisa lah mungkin. Jadi Martinelli, Havertz juga Saka. Jadi Odegaard, Gabriel Jesus, Leandro sebagai super sub mungkin. Jadi lagi-lagi katanya 3 pemain ini untuk ke Arsenal menjadi bahan untuk Mikel merubah banyak skema dan pola, karena di musim lalu ketika kita in possession
kita hanya mengandalkan satu skema permainan, yaitu adalah 3-2-5. Ketika kita buntu, kita nggak tahu bakal main seperti apa lagi, seperti itu Kang Arfan. Betul. Ketertarikan Arsenal, kita masih membayang-bayangkan saja Mas Dono. Kita masih memikirkan bahwa Arsenal masih akan bermain seperti musim lalu, 4-3-3 gitu. Iya. Dengan Timber akan mengisi pos kanan, Gabriel Magalhaes, Saliba di tengah, kiri di Zinchenko gitu. Kai Havertz akan menggantikan peran dari Granit Xhaka Mas Dono. Iya, benar, sepakat. Kai Havertz. Tapi di situ juga saya mikirnya malah si Rice yang menggantikan peran Granit Xhaka gitu. Sedangkan Kai Havertz nanti akan sedikit menggantikan Partey Jadi Partey Xhaka kemungkinan out Mas Dono. Partey kan sudah ada tawaran dari Juventus dan klub Arab Saudi kan untuk Partey gitu. Nah, di Partey Xhaka out, Havertz dan Rice masuk. Lah di situ Havertz, Rice sama si Odegaard gitu untuk 3 di tengah gitu. Kalau di lini depan Arsenal ya cukup Gabjes, Martinelli, Saka ya polanya seperti itu. Kalau tetap 4-3-3 seperti itulah. Kalau 3-5-2 yang mencoba seperti City, 3-5-2 Arsenal yang 3-2-5 benar. Iya, 3-2-5 ya. Iya, 3-2-5. 3-2-5 itu si Arsenal paling kiri Martinelli. Betul. Kemudian geser ya ada Havertz. Tengah tetap ada Gabjes, tetap Gabjes. Betul. Saka. Nah, itu perubahannya di situ. Cuman kita masih belum tahu ya akan seatraktif apa permainan Arsenal ke depan seperti itu Mas Don. Iya, benar. Emang saya rasa dengan hadirnya 3 pemain ini membuat kita sebagai optimis lagi-lagi juara FA Cup bisa lah ya, asalkan lagi-lagi si Mikel tetap jangan keras kepala ketika pemain ini on perform, jangan ditarik di bench. Iya. Dia biarkan dia main sampai dia emang benar-benar overform, baru kita gantikan pemain yang lain karena kita dalam segi squad saya rasa cukup kayak squad kita. Yang kita harapkan memang rotasi yang sangat besar-besaran yang akan terjadi di Arsenal dengan 4 kompetisi yang diikuti gitu loh Mas Dono. Jadi 4 kompetisi yang diikuti, enggak mungkin lah kita hanya mengandalkan 11 pemain yang di awal kita bicarakan tadi gitu loh. Kita enggak bisa memaksa Gabriel Jesus 100% dalam satu musim sehat kan gitu ya. Oleh sebab itu cukup mustahil gitu. Oleh sebab itu opsi yang dari sejak musim lalu kan saya menginginkan ada satu tambahan striker di sisi Arsenal gitu. Ya, saya sudah menominasikan sekitar 4 pemain gitu yang kemarin itu Mas Dono. Pertama ada siapa? Osimhen, Vlahovic, terus si siapa? Rasmus Højlund. Yang keempat tadi enggak ada. Yang keempat ini Balogun. Balogun harus balik gitu. Balogun ya bagaimanapun Balogun di Prancis enggak jelek-jelek amat gitu Mas Dono. 0 gol penalti Kang Arfan. Jadi rasa emang Nketiah dengan pergi secara permanen cukup bisa untuk menambah uang kita untuk membeli pemain baru. Kemudian kita memberikan ruang untuk lebih kepada si Balogun agar dia mampu mereplika di Prancis ke Inggris. Karena saya rasa emang pemain ini kan harus akan validasi si Balogun ke Arsenal ke Mikel Arteta. Jadi saya rasa perlu adanya bukti bahwasanya Mikel untuk memberikan kesempatan si Balogun untuk bersinar di Carabao mungkin, FA Cup mungkin. Dengan tetap kita mengincar satu lagi entah itu Vlahovic atau Højlund. Iya. Saya milih Vlahovic sih sebenarnya, lebih prefer ke Vlahovic bagaimanapun meskipun dia lagi babuk-babuknya bersama Juventus gitu dengan pelatih Fir'aunnya gitu. Tapi si Vlahovic tetap terbaik gitu di posisinya gitu. Iya, benar. Dusan Vlahovic ya terlepas apapun gitu Mas Dono. Iya, benar. Yang harus garis bawahi memang kepergian Granit Xhaka maupun ke Partey yang dalam tanda kutip isunya. Kalau si Granit Xhaka kan isunya memang sejak Mei sudah ada komunikasi dengan Leverkusen gitu. Nah, yang jadi masalah kan Partey ini
mau seperti apa, meskipun sebenarnya partai musim lalu juga nggak benar-benar 100% fit gitu loh Mas Dono. Nah saya rasa ya ini kita akan benar-benar melihat Arsenal yang baru dengan suntikan pemain 4 sampai 5 pemain baru. Kita akan lihat itu sejauh mana seberguna apa Flavio Vera, Sambi Lokonga, terus si Marquinhos bukan? Marquinhos kan balik lagi kan? Iya, dari Norwich. Dari pinjaman gitu kan. Saya rasa kalau Marquinhos memang akan sedikit panjang masuk skema Arteta karena dia berhasil mungkin ya. Iya benar ya kawan ya. Martinelli, Gabjes dan juga Marquinhos berhasil ya. Ya itu kan karena dia berhasil gitu. Dan si Edu juga nggak ngawur gitu untuk ngajak kolega sesama Brasilnya gitu ya. Seperti itu Mas Dono. Berarti Kang Arfan kita harus striker lagi, mungkin kita beli pemain Brasil ya. Siapa ya? Vinicius, Rodrigo. Kejauhan ya. Jangan. Ya kalau Madrid saya rasa kalau Arsenal belum pernah pengalaman untuk bertarung dengan Madrid kecuali membeli pemain Madrid. Ozil dulu kan ya, iya, sukses sekali Ozil, Odegaard gitu kan. Saya rasa kalau Vini sudah nggak laku bisa ke Arsenal juga gitu. Kalau kedatangan Mbappe mungkin Vini nggak dapat spotlight gitu. Iya benar. Bisa jadi mungkin lari ke Arsenal gitu. Monggo silakan. Ya gitu. Iya benar. Ya Kang Arfan, kalau bicara dengan formasi kan ada peluang untuk 3-2-5 dengan DM ada sini dengan Rice atau dengan Jorginho atau duet baru. Rice dengan Jorginho Kang Arfan atau bagaimana ya? Saya emang Zini dan Rice sih saya rasa. Iya, Zini dan Rice. Saya juga beranggapan untuk di defensive double pivotnya akan dua itu. Itu ya. Iya, dua itu kalau 3-5-2 Mas Dona ya. Iya. Nah, kalau si Jorginho itu opsi FA Cup dan Carabao Cup gitu kan. Itu. Iya. Sama di liga masih bisa lah kalau si Jorginho. Tinggal fokusnya Arteta gimana gitu. Saya rasa ya Mas Dono, bulan Juli Agustus ya. Agustus. Bulan 10, bulan Oktober akan kelihatan fokus Arsenal gimana. Oh, di mana? Di FA Cup, Carabao, Liga atau Liga. Kalau sampai bulan Oktober Arsenal di peringkat 1 ya. Di Liga toh? Ya di Liga, di Liga kita rank 1. Saya rasa pemain intinya akan dialihkan untuk ke Liga. Ke Liga terus, iya. Liga terus. Nah, di Champion nanti bisa jadi back kipernya Turner yang main gitu. Iya, bisa jadi seperti itu kan. Yang terjadi kayak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Ya emang Kang Arfan kita kan bicara kedalaman squad cukup dalam dengan tambahannya Timber di back tengah bisa, back kanan bisa, Rice di DM bisa, CM bisa, bahkan di back pun bisa karena dia tinggi menjulang, gempal Lalu kemudian si balik ke Timber adalah back kanan dengan umpan progresif dan juga ball carrier juga tinggi di Liga Belanda. Jadi opsi untuk merotasi di Liga dan Champions cukup ada. Lagi-lagi tetap kita harus juga melihat bagaimana dengan pesaing kita. Karena si Liverpool kan juga datang 2 pemain. Betul. Di CM, lalu kemudian MU kan miskin MU. Kena FVP kasihan. Iya benar. Chelsea mungkin lagi dalam hal membangun klub baru, tim baru dengan Pochettino, Kunku. Ya, gitu, striker gak jelas sih siapa dari Villarreal itu. Nicholas Jackson. Ya, terlepas apapun Chelsea lagi rebuild, lagi membangun ulang gitu. Skuad yang juara Champions 2 tahun lalu tinggal 3 skuad, tinggal 3 pemain gitu yang ada orang di sana. Itu membuktikan kalau memang Chelsea lagi bersih-bersih gitu. Lagi bersih-bersih antara memang mau menyelamatkan financial fair play mereka dan juga memang tidak ngapa-ngapain gitu. Mereka nggak akan main ke Eropa, mereka nggak hanya konsentrasi di domestik untuk Chelsea gitu Mas Dono. Yang aneh bagi saya ya MU mau dijual kok kena financial fair play gitu kan. Seperti itu ya. Terlepas apapun fans Tsunami Trophy itu kan fans paling keren gitu kan. Paling terbaik gitu emang. Nggak tahu diri lebih tepatnya gitu. Gitu. Tapi karena ketidaktahuan dirinya mereka itu di akhir musim mereka selalu sakit hati gitu kan. Dan selalu menggunakan sejarah treble itu Kang Arfan. Sudah bukan milik dia lagi sejarah treble Mas Dono. Itu kan yang bikin sakit hati mereka. Iya Kang Arfan.
yang saya tetap akan ngomong Mas Dono, bukan musim depan antara Arsenal dan City. Man City. City. Sedangkan tim yang lain itu hanya pengganggu dalam artian ngerecoki dalanai. Nah, keunggulan Arsenal, Man City musim depan akan bermain di Piala Dunia antar klub gitu Mas Dono. 5 kompetisi. Betul. Nah, Piala Dunia antar klub, mereka main di Piala Dunia antar klub sedikit memampatkan jadwal mereka gitu. Itu sedikit harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Arteta dan anak asuhnya. Gitu. Karena emang di next period kan ada wacana bahwasanya FIFA akan membuat turnamen ini seperti dengan Piala Dunia dengan pesertanya kalau salah 32 peserta. Dari Eropa ada 3 perwakilan, Chelsea, Real dan juga City. Jadi saya rasa memang ini sebuah peluang untuk Mikel untuk menyalip si City di liga mungkin kalau kita di rank 2. Tapi saya rasa Mikel harus tetap optimis dan harus sadar kemampuan lawan kita karena kan Liverpool berbenah dengan datangkan McAllister, lalu kemudian Dominic Szoboszlai, lalu kemudian City dengan Guardiola akan resmi, lalu kemudian siapa lagi? Tidak ada ya? Kovacic. Oh ya Kovacic, itulah pemain apa itu Kovacic itu. Chelsea mungkin emang lagi rebuild timnya, jadi rasa Arsenal masih diunggulkan untuk sebagai penantang juara atau bahkan mungkin harus finish di rank 1 karena kita bicara datangkan Rice dengan darah tinggi. Betul. Havertz dengan juga tinggi, lalu kemudian back potensial dari Belanda Timber. Jadi saya rasa Arsenal harus bisa meraih yang paling indah ya dalam hal prestasi karena champion kita bisa lah, nggak usah mulut juara karena cukup mustahil juara. Mustahil, berat. Jangan berpikir untuk kawan-kawan fans Arsenal ya berbeda champion nanti dulu lah. Memperbaiki musim lalu kepleset yang kurang 8 pertandingan saja itu lebih penting menurut saya pribadi. Kalau Arsenal musim 2003-2004 ke depan benar-benar menjadi penantang serius dan masih bisa melakukan penguasaan penuh di Liga Inggris, ya musim depan berbicara lebih baik gitu ya. Sepakat. Karena emang Arvan ketika di musim kemarin 22-23 kita sedikit kecewa karena 8 laga kita harus turun dan nggak dapat trofi, sedangkan di musim ini saya harap Mikel untuk jangan keras kepala ketika merotes pemain, lalu ketika pemain ini di Liga tune in tolong diberikan waktu agar dia lebih berkembang lagi, jangan kita kayak kemarin kasusnya si Leandro Trossard ketika dia prima di laga malah oleh si Mikel dia ditukar oleh si Gabjes. Iya, tidak main sebagai starter gitu lah. Saya rasa persaingan antar lini depan persaingan di skuad Arsenal yang akan gemuk dalam artian dengan masuknya 4 sampai 5 pemain. Harapan kita 5 pemain ya. Harapan kita. Kalau faktanya kan memang akan ada 3 pemain yang masuk gitu. Itu terjadi persaingan yang sehat gitu. Persaingan di skuad bisa menjadi permainan lebih baik gitu. Benar. Jadi saya rasa Ngarvan besok next season untuk bicara lebih jauh di Liga Inggris ada peluang karena kan melihat pesaing kita Chelsea juga masih rebuild dengan Coutinho yang dimana timnya kan masih belum gak jelas. Ya, karena kan hanya emang masih belum komplit aja di skuadnya. Kita akan melihat Chelsea yang baru sih menurut saya ke depan. Mau dengan pola Pochettino yang baru gitu saya rasa. Pasca dipecat dari PSG gitu. Benar. Di situ sih aku melihatnya. Kalau ini Kang, Liverpool bagaimana dengan Liverpool kan tambal sulam. Benar. Kita akan tetap melihat Liverpool seperti musim lalu. Masih belum stabil dalam permainan karena klaimnya bahwa si Nunes dan Gakpo musim ini akan tune in di squad dan akan luar biasa. Jika itu terjadi menakutkan. Kalau enggak ya seperti itu gitu. Cuman dari sisi Liverpool yang musim lalu harus dibenahi kan sisi pertahanan Mas Dono. Nah, tidak ada suntikan tenaga baru, saya rasa ya juga omong kosong gitu dari sisi Liverpool gitu Mas Dono. Kan juga terlebih kan kipernya kan mulai tua tuh si Alisson itu. Betul. Terus MU ya kedatangan Mason Mount, kita enggak tahu pola skemanya Ten Hag seperti apa gitu. Greenwood isunya katanya mau dibalikkan lagi untuk main lagi. Ya moga-moga main aja.
Daripada striker satu musim apa si Martial terus gitu Martial. ya. Apa McFred itu yang di tengah gitu. Lalu Kang Arfan, bagaimana dengan tim yang warna putih si Spurs? Spurs Kita kan itu kan dengan pelatih yang keren. dari Australia tuh. Iya, Nah, itu. Ya tambahannya aja, pokoknya kebingungan. Ini mungkin sejak kalanya si pihak Tottenham Hotspur ya gitu. Saya rasa Spurs yang sebelum-sebelumnya cukup luar biasa menjadi tim yang bisa mengalahkan City gitu kan, selain Nottingham Forest ya nggak salah. Iya. Nah, bukan Brentford. oh iya, itu seharusnya mereka berpikir gimana ya untuk memperbaikinya. Tapi kan ya Levy dan kawan-kawan kan nggak jelas Cukup juga pelik. gitu Iya, ya. benar. Apalagi ya Madison masuk kan sekarang. Iya. Madison. Dia kan juga fans kita. Dia kan sama kita, fans Arsenal dia. Iya, asli ini. Fans Arsenal yang masuk ke Spurs itu nanti. Iya, benar. Terus itu dari sisi Spurs. Saya rasa ya memang kan ke depan Spurs ini tidak akan masuk hitungan saya untuk masuk 4 besar Mas Dono. Selain Arsenal dan City yang sudah pasti 1-2 gitu. MU ada MU, Chelsea, Liverpool yang akan berebut di 4 besar gitu. Terlepas nanti Tottenham atau Newcastle. Newcastle ini Mas Dono. Newcastle, ya. Tonali kan kurang ajar ini masuk nah. Masih 22 tahun. 24 tahun. Itu kita nggak ngerti juga nanti modelnya seperti apa. Cuman beberapa kalangan menilai kalau ya si Newcastle dengan pelatih Inggris gitu ya akan segitu saja gitu, tidak akan ada perkembangan yang signifikan gitu loh. Tapi bagaimanapun Eddie Howe juga pelatih yang bagus gitu loh. Dengan skuad yang dalam tanda kutip seadanya, siapa yang nyangka bisa masuk ke Champions League gitu loh Mas Dono. Iya benar. Emang Newcastle bisa dijadikan sebagai mungkin nomor 3 untuk meraih titel juara di bawahnya City, Arsenal, Newcastle, lalu kemudian Liverpool sama MU lah. Itu emang kita karena emang NU kan itu Newcastle karena emang serius sangat dalam hal proyeknya si klubnya MB itu MBS. untuk menguasai Inggris dan juga menguasai Liga Champions Eropa karena sebenarnya kan emang dia dikaitkan dengan Barella dan juga siapa lagi ya? Saya. Belum biasanya kan kita kalau melihat klub kaya baru itu kan selalu mendatangkan pemain yang wah dan dahsyat-dahsyat gitu loh. Dan itu tidak terjadi dengan Newcastle gitu loh Mas Dono. Iya, dia beli pemain yang butuhan. Newcastle seperti benar-benar menata skuadnya gitu loh, bertahap. Yang dibutuhkan apa diganti gini. Ndak serta-merta seperti klub kaya baru yang sebelum-sebelumnya hampir separuh skuadnya itu baru semua gitu lah. Kalau Newcastle sepertinya enggak. Atau mungkin memang banyak pemain-pemain yang menjadi incaran Newcastle enggak mau untuk ke Newcastle. Kita juga enggak tahu fakta lapangan seperti apa gitu Mas Dono. Iya, benar ya, benar Alvan, mungkin tadi saja cukup. Ya, oke. Karena kita kan masih menunggu berita dari kabar-kabar terbaik dari Romano. Kita berharap pasca dua pemain yang akan datang, Rice dan Timber, satu striker top harus dihadirkan ke Arsenal gitu. Itu akan menyempurnakan skema Arsenal ke depan seperti apa. Dan Nagisen di musim 24-25 Mbappe. Betul. Iya. Yang jelas Gabjes harus punya pesaing yang mumpuni gitu. Kalau Nketiah sama Balogun ya ndak mumpuni ya gitu aja. Iya, Kang Arfan, sekian dari saya Dono dan saya Kang Arfan. Iya, salam VCC.